Hai guys, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di channel Bebe Adus. Film diawali dengan melihatkan para taruna yang sedang berlatih berburu Titan. Di sini, Armin terlihat sangat lambat saat berlari, karena memang dia memiliki kekuatan fisik yang sangat lemah. Tapi, semua itu tidak semata-mata menyurutkan semangat Armin untuk berlatih. Latihan dilanjutkan dengan berlatih ilmu bela diri. Di situ, Eren terlihat berlatih dengan Reiner dan Annie. Tanpa mereka sadari, Eren bisa dijatuhkan dengan sangat mudah oleh Annie. Bahkan Reiner yang memiliki tubuh besar pun tidak berkutik saat bertarung melawannya. Singkat cerita, malam kembali tiba. Kini mereka sedang diberi kesempatan untuk bergabung dengan divisi mana yang mereka inginkan. Di sini ada 3 divisi. Ada divisi Garrison yang bertugas mempertahankan kota dari atas tembok, atau mereka mau mempertaruhkan nyawanya dan bergabung dengan tim pasukan pengintai untuk keluar dan melawan para Titan tepat di tempat persembunyiannya. Atau mereka bisa bersantai-santai melayani sang raja dan menjaga ketertiban masyarakat dengan bergabung bersama tim polisi militer. Ironisnya, banyak dari mereka yang ingin mencari zona aman dan bergabung dengan polisi militer. Atau bisa dibilang mereka mementingkan dirinya sendiri. Mereka mati-matian untuk berlatih dan mendapatkan hasil sebaik mungkin, karena yang diizinkan untuk masuk dan bergabung dengan polisi militer adalah mereka yang lulus dengan peringkat 10 besar. Saat menerima hasil kelulusan, maka sudah ditentukan peringkat 10 besar terdiri dari Christine, Sasha, Connie, Marco, Jen, Eren, Annie, Berto, Reiner, dan yang berada di peringkat pertama adalah Mikasa. Namun, tampaknya hasil tersebut tidak membuat Eren senang, karena memang tujuan utamanya bukan untuk mencari perlindungan dan kenyamanan, tapi bertarung melawan Titan bersama dengan pasukan pengintai. Maka dari itu, Eren dan Mikasa memutuskan untuk bergabung dengan pasukan pengintai bersama dengan Armin yang sudah lebih dulu memutuskan untuk bergabung bersama dengan mereka. Scene berganti dan menunjukkan mereka sedang berada di pusat kota
untuk melepas para pasukan pengintai yang saat itu dipimpin oleh Komandan Erwin untuk berangkat bertugas. Di situ kita diperlihatkan dengan kemunculan Kapten Levi. Dia memiliki pembawaan yang tenang tapi mematikan. For your information, Kapten Levi ini sangat berpengaruh dalam serial film Attack on the Titan karena kemampuan bertarungnya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan adegan saat Eren bertemu kembali dengan Hannes. Di sana Eren bersumpah untuk menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti yang Hannes lakukan saat dirinya masih kecil. Akan tetapi, tanpa disadari, petir besar kembali muncul dan Titan kolosal muncul di belakang Eren bersamaan dengan petir tadi. Sudah 5 tahun lamanya Titan kolosal tidak terlihat, dan di situ tanpa basa-basi Titan kolosal langsung menghancurkan tembok distrik Trost. Di situ Eren langsung membulatkan tekadnya untuk langsung menyerang Titan kolosal. Tapi saat dia hendak menyerang bagian belakang leher Titan, Titan itu mengeluarkan uap panas dan menghilang secara tiba-tiba. Di sini Eren menyadari bahwa Titan ini berbeda dengan Titan yang lainnya, karena Titan ini memiliki akal layaknya seorang manusia. Di sini juga para Titan diketahui bahwa dia punya kelemahan, yaitu di belakang lehernya. Karena jika diserang di sana, para Titan itu akan langsung mati tanpa sempat melakukan kemampuannya untuk beregenerasi. Serangan dari Titan kolosal itu berhasil membuat lubang dan mengakibatkan Titan-Titan kecil masuk ke distrik Trost dan akan segera memakan orang-orang yang berada di sana. Namun, dengan segera Komandan Pixis menyiapkan pasukan garison untuk mempertahankan distrik Trost, supaya kerusakan yang terjadi di sana bisa diminimalisir dan tidak menyebar terlalu parah. Karena pasukan pengintai saat itu sedang tidak ada di dalam kota, mereka sudah melakukan tugasnya untuk mencari informasi tentang Titan. Di sini para taruna dibagi dalam beberapa tim. Eren berada satu tim dengan Armin di barisan tengah kota. Sementara Mikasa berada di barisan belakang. Mikasa merasa khawatir dengan keselamatan Eren, tapi Eren meyakinkan bahwa dia bisa mengatasi semuanya tanpa bantuan Mikasa. Scene berganti saat Eren melihat Thomas sedang dimakan oleh Titan yang aneh. Dan dengan cepat langsung terbang ke arah Titan tersebut, hendak untuk membunuhnya. Tapi sial, kaki Eren harus dimakan oleh Titan yang kebetulan berada di depannya. Armin yang melihat hal itu langsung down dan merasakan rasa takut yang luar biasa. Tanpa dia sadari, di dekatnya sudah ada seekor Titan yang siap untuk menyantapnya. Tapi di situ kita bisa lihat Eren yang bangkit dari pingsannya dan langsung menyelamatkan Armin yang nyaris ditelan oleh Titan itu.
Tapi yang terjadi berikutnya sungguh malang. Eren yang sekarang malah ditelan oleh Titan itu dan mengorbankan nyawanya demi Armin. Hal itu membuat Armin terpukul dan merasa sangat bersalah karena kematian Eren. Scene berganti saat warga berbondong-bondong untuk masuk ke dalam tembok bagian dalam. Akan tetapi di situ kita bisa melihat ada pengusaha tamak yang hendak masuk ke dalam tembok bagian dalam itu juga. Tetapi kereta barang bawaannya itu malah tersangkut di terowongan tembok. Dan tentu saja hal itu mengakibatkan orang-orang jadi tidak bisa masuk ke dalam tembok. Bersamaan dengan itu muncul seekor Titan dan berlari ke arah rombongan itu. Tapi beruntunglah mereka karena dengan cepat Titan itu langsung dibunuh oleh Mikasa. Di sana Mikasa juga memaksa pengusaha itu untuk memundurkan sedikit keretanya dan membiarkan orang-orang masuk terlebih dahulu. Tapi jelas hal itu ditolak oleh pengusaha itu. Setelah beberapa ancaman yang dilakukan oleh Mikasa, akhirnya pengusaha itu pun mau menuruti kemauan Mikasa. Lalu kita dibawa dalam scene flashback yang ada dalam kehidupan Mikasa. Ternyata apa yang membuat Mikasa menjadi sangat suka bertarung adalah karena pengaruh penjahat yang pernah membunuh keluarganya pada saat Mikasa masih kecil. Di sana Mikasa ditolong oleh Eren kecil. Eren berhasil menyelamatkan Mikasa dengan membunuh 2 orang penjahat yang saat itu hendak melakukan pelecehan terhadap Mikasa. Tapi Mikasa baru mengingat bahwa ternyata di sana ada 3 orang penjahat. Lalu benar saja, penjahat ketiga itu tiba-tiba muncul dan langsung mencekik Eren dan hendak membunuhnya. Eren berteriak meminta tolong ke Mikasa untuk membantunya bertarung. Dan saat itulah Mikasa mulai melakukan pembunuhan pertamanya saat melawan penjahat yang nyaris membunuh Eren. Saat itulah sikap buas Mikasa itu muncul menjadi orang yang gemar bertarung melawan apapun dan siapapun. Mikasa seperti kehilangan rasa takutnya. Titan di depannya pun dibunuh semua demi melindungi orang-orang yang tersayang. Di sini orang yang tersayang yang dimiliki Mikasa hanyalah Eren semata. Dan scene ditutup saat Mikasa hendak membantu Eren yang berada di barisan tengah, tanpa dia ketahui bahwa sebenarnya Eren sudah mati dimakan oleh Titan. Dan film Shingeki no Kyojin episode 4 hingga 6 berakhir.